Selamat sore, Pak. Perkenalkan, saya Agus Saudin. Bapak bisa panggil saya dengan Agus. Apa kabar, Pak Rifai? Selamat sore Pak Agus, kabar baik Pak, Alhamdulillah. Baik, terima kasih, Pak Rifai. Baik, Pak. Sebelum kita mulai sesi ini, izinkan saya sedikit menjelaskan tentang sesi kita ya, Pak. Di sini, Pak Rifai bisa menceritakan dengan santai dan terbuka tentang keluhan Pak Rifai tanpa harus ada ketakutan permasalahan Pak Rifai tersebar. Karena semua data klien kami bersifat rahasia dan kami sudah tersumpah dengan kode etik. Nanti kita akan bersama-sama menemukan solusi atas permasalahan yang Pak Rifai alami. Baik Pak Agus, terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Monggo Pak, Pak Rifai boleh menceritakan keluhan dan permasalahan apa yang Pak Rifai disebutkan selama ini. Jadi gini Pak, saya akhir-akhir ini merasa cepat lelah, pusing, dan suka tiba-tiba bingung tidak tahu harus bagaimana Pak. Oke, baik Pak Rifai. Izin Pak, kalau boleh saya tahu sejak kapan Pak Rifai merasa mulai merasakan atau mengalami hal-hal yang mengganggu bagi Pak Rifai tersebut. Saya sudah ngerasain sekira-kira 2 bulanan Pak, 2 bulan terakhir mengalami hal ini Pak. Oke, baik Pak Rifai. Begini Pak, agar kita bisa lebih mudah memetakan segala permasalahan Pak Rifai, Pak Rifai silakan bercerita dari permasalahan yang Pak Rifai anggap paling ringan sampai paling berat. Mungkin hal yang saya sedang alami akhir-akhir ini yaitu yang pertama masalah kuliah, Pak. Masalah kuliah sekarang lagi menghadapin UTS, Pak. UTS ini seringkali saya belajarnya itu ditumpuk jadi apa? Pas mau UTS ditumpuk jadi satu gitu. Jadi mungkin banyak materi-materi yang lain itu nggak bisa saya baca lagi gitu, Pak. Dan yang kedua itu masalah di rumah, tentang renovasi rumah. Sepertinya renovasi rumah itu nggak selesai-selesai, ada aja yang perlu direnovasi. Kayaknya nggak kelar-kelar gitu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kerjaan sampingan. Di s- samping kerjaan yang utama, kemudian yang kuliah, saya juga mempunyai kesibukan kerjaan sampingan, Pak. Oke, baik Pak Rifai. Kita sudah menemukan tiga permasalahan yang akhir ini cukup mengganggu atas pikiran Pak Rifai saat ini. Untuk permasalahan yang di luar masalah, nanti kita bahas di dalam waktu ya Pak. Baik, Pak Agus. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik Pak Rifai. Sebelumnya, saya memberikan gambaran kecil tentang solusi permasalahan tersebut ya Pak. Kalau boleh saya tahu nih Pak, kira-kira dari permasalahan tersebut, langkah apa nih yang akan Pak Rifai ambil? Dari masalah UTS, mungkin karena saya hanya menepuk materi jadi saat ujian, saya kelupaan tahu-tahu kok banyak yang belum saya baca dan pelajari ya. Kemudian masalah renovasi rumah, Pak. Saya pusing harus mulai dari mana kok sepertinya rumah masih berantakan, belum ada yang selesai satupun.
yang ketiga yaitu masalah pekerjaan yang sekarang sedang saya geluti cukup menyita waktu saya dan seolah-olah datang bebarengan terus sekaligus. Oke, baik Pak Rifai. Bisa saya simpulkan sedikit ya Pak. Dari cerita 3 permasalahan yang ada, saya sarankan Pak Rifai untuk membuat semacam klasifikasi urgensi permasalahan ya Pak. Misalkan Baik, sebagai langkah awal itu yang bisa Pak Rifai lakukan. Setelah itu baru kita temukan solusi permasalahan yang menurut Pak Rifai permasalahan yang paling ringan itu apa? Misalkan yang paling ringan itu adalah ujian tengah semester. Nah, Pak Rifai kedepannya bisa mulai membuka materi dosen saat senggang, hitung-hitung refresh memori ya Pak, agar saat materi itu tidak saat ujian materi itu tidak numpuk. Lalu permasalahan yang kedua tentang renovasi rumah nih Pak, ya Pak Rifai bisa mulai menata ya mana dulu nih ruangan yang dibutuhkan bagi Pak Rifai itu diselesaikan terlebih dahulu sembari menunggu ruangan-ruangan yang belum urgent bisa menyusul. Dan masalah terakhir yang menurut Pak Rifai paling berat adalah mungkin masalah pekerjaan yang sekarang sedang Pak Rifai hadapi ya Pak. betul. Mungkin ini dunia baru bagi Pak Rifai, tapi yakinlah bahwa perlahan-lahan Pak Rifai akan mulai terbiasa dan dapat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan jangan lupa Pak, untuk melakukan relaksasi dan olah nafas ya Pak, karena itu bisa membantu melancarkan dan relaksasi saraf-saraf kita agar tidak tegang dan bisa berpikir kembali. Baiklah Pak Agus, saya akan coba lakukan apa yang Bapak sarankan. Sepertinya saya memang terlalu menumpuk masalah jadi itu yang membuat saya kelimpungan dan bingung sampai stres. Hmm. Oke Pak Rifai, saya yakin Pak Rifai pasti bisa. Dan saya menunggu hasil terbaik dari sesi konsul minggu depan ya Pak. Ya, hari Kamis nanti tanggal 11 Januari jam 4 kita konsul lagi ya Pak. Jangan lupa saat konsul nanti Bapak boleh bawa daftar klasifikasi yang Pak Rifai buat nantinya ya Pak. Baiklah Pak, terima kasih banyak atas waktu dan masukan dan supportnya. Dan minggu depan saya akan bawa semua daftarnya. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rifai. Sampai ketemu minggu depannya Pak Rifai. Tetap semangat ya. Terima kasih. Hati-hati di jalan Pak Rifai.